Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama Cincilpit Motovlog. Hari ini di atas Cipit itu udah ada sebuah dus. Ini jelas banget lah ya, dusnya udah sangat jelas. Dus apa? Ini adalah sebuah helm baru dari NJS Helmet. Baru-baru ini nyoba sebuah helm yang katanya goib di pasaran. Goib sih karena nyarinya memang agak-agak ribet dan susah, stoknya kayaknya agak-agak terbatas walaupun dia udah cukup mass production gitu ya. Kita lihat ya isinya apa aja. Waktu pertama kali buka dus ini gue ngerasa dusnya sebenarnya cukup premium. Gue sambil duduk aja di sini ya, karena sebelumnya helm ini udah gue buka, udah gue modif dikit. Ini adalah styrofoam atasnya, dia well made loh, karena dia bikinin tempat helmnya ya, kalau kalian bisa lihat nih. Jadi helmnya ngeplak nggak jalan-jalan di dalam sini. Ini menurut gue cukup well built ya, dipikirin sih, bahkan bikin kardusnya dipikirin gitu. Beberapa stiker tadi ada juga yang udah gue pakai, nanti gue tunjukin. Nah ini tuh dapat kayak ini kayaknya buat ratchetnya ya, dapat spare partnya, dapat juga beberapa stikernya NJS Local Pride. Jadi ini memang fully buatan Indo kayaknya nih. Selain itu dapat buku panduan nih kayaknya ada di bawahnya deh. Nah ini helmnya sendiri, gue coba angkat dulu. Nah ini dia buku panduannya, dapat buku panduan, dan ini stiker di visornya udah gue copot. Dia bilang itu visornya itu scratch resistance, impact resistance, UV protection, sama optical grade material ya. Nggak tahu sih bener apa enggak, nanti kita coba lihat aja ya di barangnya. Ini ukuran L, gue kemarin beli ukuran L. Katanya sih ada yang bilang ukurannya naikin 1 karena ukurannya agak kecil, tapi gue nggak tahu sih dapet yang produksi ini. Gue pakai yang ukuran biasa gue, L sih oke aja sih dan enak. Ini buku penggunaannya, dalamnya normal lah, IPS. Dia bilang ada advanced high impact thermoplastic resin. Nah depannya berarti thermoplastik bener, sama ada integrated spoiler. Terus dia bilang juga intercom ready design, jadi udah siap pakai intercom. Nanti kita lihat aja tuh, udah siap pakai intercom gitu guys, tinggal pasangin. Nah ini dia juga pakai double D-ring, jadi ya buat ukuran helm half face keren sih, karena kebetulan lagi butuh helm buat beli nasi uduk. Jadi gue mencoba si NJS ini. Oke, ini sarungnya udah dapat dari bawaan. Menurut gue sarungnya keren, nggak biasa ya, nggak modelan biasa. Dia bikinin kayak 2 line gitu. Ini cukup dipikirin bener desainnya nih. Desainernya sih keren loh menurut gue. Kita lihat aja langsung helmnya. Nah ini di helmnya udah ada beberapa tempelan sih yang gue taruh stiker. Terus gue udah taruhin stiker juga, stiker di sini. Terus gue udah taruhin juga parani gue pindahin ke sini akhirnya, karena kayaknya lebih cocok buat helm-helm half face ya si parani ini. Dan kalau pengen deket-deket ada lagunya, jadi bisa pakai si parani aja. Nah ini dia helmnya. Helmnya sendiri seperti yang dikatakan di pasaran, ini ganteng sih bener. Ini menurut gue ganteng helmnya, karena ini dia tuh bentuknya plek-plekan kayak ZX1 ya. NJS kan juga ada keluarin ZX1 versi full face nya dia, tapi ini versi half face nya, jadi ya rahangnya dibuang aja udah gitu. Menurut gue secara desain bagus sih, bagus banget buat ukuran helm half face ya. Kalian perhatiin ini bentuknya melandai terus melancip di sini, jadi semacam Shoei X14 ya. Kalau kalian lihat ya sekilas kayak X14 lah, karena ada si spoiler lancipnya ini. Di belakangnya ada logo NJS dan juga tulisan Kairos. Ya gue lupa bilang ini tipenya tipe Kairos ya guys. Dan ini udah ada embosan SNI. Dan ini dia bilang beratnya 1400 plus minus 50 gram. Jadi ini 1400 sampai 1450 gram lah ya kurang lebih. Ini ada hologram NJS original.
Yang gue salut sih dari helm lokal ini adalah kalian harus perhatiin detailnya tuh. Menurut gue detailnya helm ini bagus banget. Jadi kalian bisa perhatiin ya, di sini ada kayak leather ya, sebutannya kayak synthetic leather gitu ya, dijahit gitu, kayak dijahit. Dan ini bagus banget sih menurut gue. Terus di bagian sini dikasih juga ada logo. Sebenarnya sih harusnya nggak usah ada logo ya, agak norak di sini. Anyway, di sini dia juga kasihin synthetic leather nih, kelihatan. Dan ini bagus banget. Ya di sininya dikasih ini ya, busanya di bagian sini, bahkan di dahinya juga dia kasih. Menurut gue ini dia mikirin banget sih, bikin busanya mikirin. Dan memang waktu dipakai tuh nyaman guys, memang nyaman banget. Beda kayak pakai helm half face yang ya seadanya gitu, busanya juga seadanya. Kalau ini dia bener-bener pikirin, jadi kayak orang pakai full face gitu, padahal ini half face. Ini enak sih menurut gue untuk ukuran busa half face yang biasanya ada di pasaran. Nih enak, salah satu yang terenak lah menurut gue. Nah terus kita ke desain air fan-nya. Nah ini ventilasinya adanya di atas nih guys. Kalian bisa lihat di sini ada lubangnya cukup besar tuh, bisa ditutup, bisa dibuka. Nah ini mekanismenya cukup gampang sih. Jadi kalau kita lagi naik motor, ini gampang nih buka tutupnya. Memang ada ductnya in, terus ada outnya di sini tuh, ada out di sini. Tapi memang satu, tapi memang cukup besar. Jadi cukup lah untuk bagian kepala atas ya, kepala bagian atas ini cukup menurut gue. Karena kan bagian bawah sini juga udah kebuka abis ya gitu ya, kebuka plong gitu. Jadi cukup, ini udah adem banget. Nah yang menarik dari helm half face ini, di sini ada tulisan pull to open. Jadi di sini ada lubangnya. Kalau kalian lihat di sini tuh ada kayak semacam lubang lah ya, bisa dibilang. Nah ini menarik nih guys. Jadi dia punya mekanisme. Nah kalian lihat di sini ada pentolan gitu ya. Nah ini kalau kita tutup, nah si bulatan tadi tuh masuk ke si pentolan itu. Jadi buat bukanya itu harus agak di pull, tarik ke sini, dorong sedikit baru bisa tarik keluar. Jadi kayak ada mekanisme pengunciannya dia gitu. Kalau kayak gini kita naikin ke atas ini nggak bisa, harus agak dibuang keluar dikit, dorong baru narik ke atas. Nah ini sama juga dengan di bagian sininya. Kalau kalian perhatiin nih di ratchetnya ini ada kayak semacam plastik yang kalau kita pullin ke atas, nah ini akan nahan juga nih, kelihatan tuh di sini dia nahan. Sama juga ini harus agak dibuang keluar baru dikebawahin. Jadi memang ada mekanisme lockingnya yang sebenarnya jarang banget dipikirin ya. Kalau buat helm half face paling cuman bentuknya kayak gerigi-gerigi gitu kan di sini kan. Ya udah gitu doang. Nah ini menarik sih. Ada tulisan wearable glasses. Jadi apa maksudnya guys? Jadi dia tuh ngedesain bagian di sini ya, bagian pelipis kiri dan bagian pelipis kanan itu busanya itu bisa lebih kempes, sehingga kalau kita pakai kacamata itu gampang banget ngelosnya masuk ke sini dan ke sini tuh lebih mudah gitu. Jadi buat kita yang pakai kacamata kan kadang-kadang frame-nya itu suka neken pelipis ya, kiri dan kanan. Nah itu nggak terjadi di helm NJS ini karena ada si fitur ini, wearable glasses. Jadi busa di bagian sini dia tipisin, di sini juga dia tipisin, sehingga masuknya tuh lebih enak dan blood flow atau aliran darah ke otaknya tuh lebih enak juga. Kadang-kadang kalau kita pakai helm yang ngepres dan ininya tebel ya, pakai kacamata tuh bikin pusing loh, karena pakai setengah jam, 1 jam itu bikin pusing ke kepala karena aliran darah di bagian sini ketahan sama si frame-nya kacamata. Nah ini salah satu fitur penting sih, dan ini keren banget di helm half face dia bikin kayak gini. Menurut gue salah satu yang inovatif ya, karena jarang banget ada helm half face yang kayak gini. Keren sih, keren buat NJS nih. Dia tuh visornya lucu deh, agak
hitam ya, agak-agak hitam tapi juga transparan, tapi nggak gitu transparan yang kayak kaca bening gitu. Jadi agak-agak hitam. Dia kasih kayak mungkin 10% lah ibaratnya gitu ya. Tuh. Kalau kalian bisa lihat nih, ke putih ya. Tuh. Warnanya tuh nggak yang transparan putih, tapi juga ada sedikit tinnya lah gitu. Sehingga mungkin kalau siang nggak kepanasan, kalau malam juga nggak gitu kegelapan. Nah ini bawaan helmnya udah begini, dan menurut gue ini keren. Ya tapi balik lagi pilihan sih, kalau kalian mau ganti itu bisa juga. Fitur berikutnya yang menurut gue keren juga ini di D-ring ya. Jadi double D-ring ini memang salah satu fitur keselamatan yang sebenarnya juga banyak dipakai sama full face ya. Tapi menurut gue ini, kalau kalian lihat, ini strapnya agak kepanjangan sih menurut gue. Jadi nggak begitu bisa neken ke kepala kita gitu. Nariknya mesti agak dalam karena strapnya agak kepanjangan ya. Mungkin gue baru pakai agak ujung gini, ini baru neken ke leher sih, neken ke kepala. Kalau enggak belum. Salah satu saran buat Kairos, buat NJS, yaitu ini strap di D-ringnya harus dipendekin sedikit ya. Nah terus salah satu fitur yang paling keren menurut gue untuk helm half face adalah ini udah intercom ready. Kalau kalian lihat di sini tuh, jadi ini tuh udah dibikinin slot buat intercom. Kalian lihat gak, speaker untuk intercom gue ada di situ. Jadi udah ready for intercom. Dia bikinin kanan dan kiri. Jadi tinggal taruh speaker, dalamnya juga udah ada velcro-nya, tinggal bener-bener speakernya tinggal di-plug, ditempel aja, selesai, masangin kabel-kabel dikit, dan ini udah gampang banget ready. Tinggal ditutup kainnya, dan dia udah bikinin ini tuh di bagian sininya udah ada kain halusnya ini guys tuh. Nah ini buat jadi supaya kuping kita nggak langsung nempel sama speakernya gitu, ada penutupnya lah. Jadi gue bisa bilang NJS ini adalah salah satu helm half face yang paling keren yang ada di pasaran. Seperti yang tadi gue bilang, gue beli helm ini buat deket-deket aja, paling beli nasi uduk, beli apa ya, ke Indomaret karena gue pikir gue butuh helm half face. Nah tapi ternyata helm ini jauh lebih keren dari yang gue pikirin. Gue belum ngomongin soal harga. Jadi harga NJS ini adalah berapa guys? Kalian juga pasti udah tahu sih kalau kalian nyari. Ini harganya sekitar 650 sampai 700 ribu di pasaran. Buat ukuran harga segitu memang kayaknya agak mahal ya. Kalau ngomongin half face ya, half face zaman dulu berapa sih, kayak 200, 300 paling mahal. Ini udah 2 kali lipat, tapi menurut gue fitur yang kalian dapetin juga sebanding. Jadi sekarang gue bisa beli nasi uduk dengan lebih aman. Gayanya ya. Mungkin sekian aja guys review singkat NJS ini. Kalau kalian punya masukan atau saran, atau kalian punya komen lain, boleh dong taruh di comment section di bawah. Kita sama-sama belajar lah ya. Gue juga baru banget nih beli helm ini, belum ngerti, tapi overall suka sih gue. Dan gue salut sih, maksudnya lokal produk udah bisa bikin produk sebagus ini. Jadi menurut gue tuh thumbs up nih buat NJS bikin helm sekeren ini. Dan buat kalian yang mungkin lagi cari helm half face yang affordable, ini salah satunya sih guys, gue bisa rekomendasiin. Memang bukan yang terenteng, 1450 udah setara helm-helm full face ya, tapi ini bisa dijadiin pertimbangan. Plus ini keren banget, udah intercom ready, jadi double D-ring. Jadi bentuknya nanti kayak gini tuh, udah ada keluaran buat si mic boom ya. Dan ini enak keren sih. Dah sekian aja reviewnya hari ini. Semoga kalian terbantu, siapa tahu lagi nyari-nyari helm. Dan I'll see you soon guys on the next video. Bye.